Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Sulistianingsih SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Banjarnegara. Dalam video ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Kerangka pembelajaran dalam modul 1.1 diantaranya adalah yang pertama adalah mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua adalah eksplorasi konsep, gunanya adalah sebagai langkah untuk memperdalam pemahaman tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Di sini kita bisa berkolaborasi dengan sesama CPP untuk mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial di suatu daerah dan untuk menebalkan pemahaman tentang kekuatan kodrat murid sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Yang keempat adalah demonstrasi kontekstual, di mana calon guru penggerak mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan sesuai dengan konteks sosial budaya daerah asal. Kegiatan yang kelima adalah elaborasi pemahaman. Kegiatan ini dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas dengan instruktur. Dan yang keenam adalah koneksi antara materi. Kegiatan ini adalah membuat kesimpulan dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memisahkan arti antara pendidikan dan pengajaran. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berbeda untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah yang pertama sistem amal atau menuntun, yang kedua sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, yang ketiga pendidikan yang berpihak pada murid, yang keenam penanaman budi pekerti, yang kelima adalah asas Trikom, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang keenam adalah merdeka lahir dan batin. Yang ketujuh adalah pendidikan bukan tabula rasa. Dan yang kedelapan adalah pendidik seperti seorang petani. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1 ini adalah kegiatan pembelajaran akan berhasil apabila guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran, sebab guru berfungsi sebagai subjek penyampaian ilmu pengetahuan. Pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata sehingga saya lebih fokus mengajar materi, sehingga peserta didik tidak memiliki kesempatan luas untuk berperan aktif. Dengan kata lain, peserta didik hanya sebagai objek pembelajaran. Kemudian, saya meyakini kelas yang kondusif, hening, dan tertib merupakan gambaran kegiatan belajar yang efektif. Saya sering memaksakan agar anak menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai, menganggap semua peserta didik memiliki kebutuhan yang sama, tidak mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Saya juga seringkali merasa kecewa ketika peserta didik mendapat nilai kecil. Ini karena nilai kognitif menjadi acuan dalam tujuan pembelajaran yang saya lakukan. Pembelajaran saya anggap berhasil jika peserta didik telah mencapai nilai terbaik. Kemudian, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan juga selalu di dalam kelas, dan murid lebih banyak mengerjakan tugas atau latihan soal. Selesai mereka menerima materi. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah pembelajaran bukan hanya sekedar transfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai minat dan bakatnya. Memberi ruang kepada peserta didik sebagai subjek pembelajaran di mana peserta didik diberi kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat dan memilih cara belajar mereka masing-masing. Mengembangkan semua aspek pembelajaran yaitu aspek kognitif, aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Hal yang akan saya segera terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah merancang dan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan peserta didik, yaitu kodrat alam dan kodrat
relevan dengan konteks sosial budaya. Perkataan-perkataan yang saya berikan pada peserta didik lebih banyak yang membangun semangat, tidak mendoktrin dan menghukumi peserta didik, mengenali dan lebih memahami karakteristik peserta didik, dan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tidak memaksakan untuk mengerjakan kegiatan yang saya pilih, akan tetapi saya lebih membangun tanggung jawab pada anak untuk bisa tanggung jawab apa yang menjadi kewajibannya. Kemudian saya juga akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, kreatif, dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran. Saya juga akan memberikan pengalaman yang nyata tentang alam dan lingkungan sekitar mereka. Belajar memahami apa yang ada di lingkungan mereka, belajar berinteraksi dengan lingkungan untuk menemukan rasa cinta dan mengenal kearifan lokal di lingkungannya. Saya melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah saya lakukan dengan melihat kelemahan dan kekuatan, memperbaiki praktik pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid agar terwujudnya pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Demikian tadi pemaparan yang saya dapat sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita sebagai guru dan peserta didik guna meningkatkan pembelajaran serta menjadikan pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.